Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita berkaitan dengan teori grup. Namun sebelum kita membahas teori grup, ada beberapa materi yang harus dikuasai sebelumnya. Dan materi itu sudah didapatkan pada mata kuliah sebelumnya. Di antara materi itu adalah salah satunya materi himpunan. Ya, materi himpunan. Jadi ada beberapa materi himpunan pada kesempatan ini. Ya, untuk diingat kembali, beberapa materi, tidak seluruhnya saya bahas, jadi beberapa saja untuk mengingatkan sehingga pada saatnya nanti digunakan di dalam teori grup, Anda tidak lupa begitu ya. Oke. Himpunan itu tidak didefinisikan ya. Nah, jadi pengertiannya, himpunan adalah sekumpulan dari objek-objek. Objek-objek tersebut dinamakan elemen dari himpunan. Jadi kalau mendefinisikan itu dengan istilah yang lain ya. Tapi kalau himpunan dengan sekumpulan itu ya sama-sama saja. Jadi kita anggap ini adalah suatu pengertian saja. Pengertian dari himpunan adalah sekumpulan objek-objek. Objek-objek tersebut dinamakan elemen dari himpunan. Nah, yang didefinisikan itu objek-objeknya itu. Jadi objek-objeknya harus memiliki ciri yang disebutkan. Sehingga kalau misalnya objek-objeknya terdefinisikan, ada nanti yang termasuk anggota himpunan itu, kemudian ada yang tidak bisa dimasukkan dalam anggota himpunan itu karena objeknya terdefinisi. Ya. Nah, penamaan himpunan biasanya menggunakan huruf besar, ya, penamaan himpunannya. Dan elemen-elemennya sering ditulis dalam huruf-huruf kecil kalau elemen-elemennya ditulis dalam diwakili oleh huruf-huruf. Ya. Kemudian elemen-elemen itu disimpan di dalam tanda kurawal dan dibatasi oleh koma biasanya ya. Jadi elemen satu dengan elemen lain itu dibatasi oleh koma di antara tanda kurawal. Nah, ini misalnya saya punya himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Kita tahu nama-nama hari itu ada 7 dalam satu minggu, tapi tidak semuanya dimulai dengan huruf S ya. Nah, nanti penamaan himpunannya kita menggunakan huruf besar. Nah, bisa dari A sampai Z untuk penamaannya ya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama menuliskan elemen-elemennya. Jadi kalau himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S, itu kita namakan A, maka A itu adalah anggotanya Senin, Selasa, Sabtu ya, karena yang dimulai huruf S itu ada 3 dalam seminggu. Ya, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu itu tidak dimulai dengan huruf S. Yang dimulai dengan huruf S adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, cara yang kedua bisa menuliskan aturannya. Dengan menuliskan aturannya. Jadi cara menyatakannya adalah misalnya A sama dengan himpunan X. Ya, kita gunakan variabel. X-nya adalah nama hari yang dimulai dengan huruf S. Ya, tentu saja anggotanya adalah Senin, Selasa, dan Rabu juga. Hanya di sini yang ditulis adalah aturannya. Ya, aturannya yang ditulis. Untuk menyatakan suatu elemen dari suatu himpunan menggunakan tanda notasi seperti itu. Ya, tanda notasi seperti ini. Seperti E. Dan E yang dicoret seperti ini untuk menyatakan bukan elemen, ya, bukan
bukan elemen. Misalkan saya punya himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 0 adalah anggota A ya. 0 anggota A nyatakan 0, tanda seperti E ini anggota A. 1 juga anggota A, 2 anggota A, 3 anggota A, 4 anggota A, dan 5 anggota A. Tapi min 1 bukan anggota A karena tidak ada di dalam A ini. Begitu juga 6 bukan anggota A dan 7 bukan anggota A ya. Misalnya B ini ditulis dalam bentuk aturan. X adalah anggota bilangan real ini. Ini R kita wakilkan dengan bilangan real. X-nya bilangan real, di mana X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan, ini X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0, Anda sudah tahu, itu di dalam persamaan kuadrat. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X min 1 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Dan kita akan dapatkan X-nya 1 atau X-nya 2. Berarti 1 adalah anggota B dan 2 anggota B. 3 bukan anggota B karena 3 bukan akar-akar dari X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Begitu juga 4 bukan anggota B dan 5 bukan anggota B. Ya. Itu untuk menyatakan elemen dan bukan elemen. Kemudian kita mengenal ada yang dinamakan himpunan bagian atau subset dari himpunan. Misalkan S merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan T. Maka ditulis S subset dari T. Pengertiannya bila dan hanya bila setiap elemen himpunan S itu merupakan elemen himpunan T ya. Setiap himpunan S elemen himpunan T. Dan untuk bukan elemen, notasinya adalah tanda seperti tadi dicoret ya. Notasi S ini dinyatakan S bukan himpunan bagian dari T. Secara matematis bisa ditulis ini secara himpunan. S subset dari P adalah himpunan X jika X anggota T maka jika X anggota S maka X anggota T ya, anggota T. Nah, misalkan ada A anggotanya 0 1 2 3 4 5, ada B 0 1 2 4 dan C 1 2 5. Jelaslah bahwa B subset dari A. Artinya semua anggota elemen di B ini ada di A semuanya. 0, 1, 2, 4. Di B itu ada 0, 1, 2, 4 di A. Berarti B subset A. Jadi kalau ada di B1 saja bukan anggota A, maka kita mengatakan B bukan anggota A. Begitu pula di C. C 1, 2, 5. Ya, dia anggota A semua. Sehingga B adalah anggota subset dari A dan C itu subset dari A. Nah, kita lihat. B bukan subset dari C. Kenapa? Karena 0 anggota B tidak ada di C. Ya. 2 juga 4 anggota B tidak ada di C. Jadi satu saja anggota di B yang tidak ada di C, maka B bukan subset dari C. Dan dibalik juga C bukan subset dari B. Karena ada apa? 5. 5 bukan anggota B. Ya. 1, 2 anggota B, tapi 5 bukan anggota B. Ya. Seperti itu. Nah, himpunan kosong dinotasikan dengan kayak bundaran dicoret atau kita nyatakan dengan tanda kurawal yang tidak ada isinya. Ya. Tanda kurawal yang tidak ada isinya anggotanya situ. Untuk membagikan adalah himpunan yang tidak memiliki elemen ya. Jadi tidak memiliki elemen pun bisa kita katakan himpunan.
Dan setiap himpunan kosong itu adalah subset dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan ya. Ya, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, atau kalau himpunan A-nya A pasti dia memuat himpunan kosong. Begitu juga kalau himpunannya B memuat himpunan. Setiap himpunan itu pasti memuat himpunan kosong. Termasuk himpunan kosong itu subset dari himpunan kosong itu sendiri. Ya. Nah, tuliskan semua himpunan bagian dari himpunan A. 0, 1, 2. Ada 3 elemen. Maka himpunan bagiannya adalah yang pertama pasti ada himpunan kosong. Yang kedua, himpunan yang anggotanya hanya ada satu elemen, yaitu 1, 2, 3 ya. Itu sebab himpunan 1 ya jelas bagian dari A. Karena A di situ 0, 1, 2. Kemudian yang dua elemen. Nah, anggotanya 0, 1, 0, 2 dan 1, 2. Dan yang ketiga A sendiri 0, 1, 2, 3. Jadi ada 8 ya. Ada 8 himpunan bagian dari yang elemennya 3. Nah, Anda sudah tahu juga sebelumnya dalam materi perkuliahan teori himpunan bahwa banyaknya himpunan bagian dari himpunan dengan elemennya n itu adalah 2 pangkat n. Jadi di sini banyaknya elemen A adalah 3. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Ya, 8. Nah, himpunan S dan himpunan T dikatakan sama. Kita tulis S sama dengan T. Apabila elemen-elemen himpunan S sama dengan elemen-elemen himpunan T, walaupun misalnya penulisannya berbeda, tapi pengertiannya sama. Ya. Boleh itu dikatakan sama. Ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, secara matematis, S sama dengan T bila dan hanya bila S itu subset dari T dan T subset dari S. Ya. Jadi saling subset kalau sama. Ini sering digunakan di dalam pembuktian-pembuktian teori grup ya, atau pembuktian-pembuktian himpunan. Ya. Nah, contohnya saya punya A 0, 1, 4/2, 16/4. B-nya 0, 1, 2, 4. Kita tahu 4/2 itu yang nilainya sama dengan 2. 16/4 nilainya sama dengan 4. Karena itu, katakan A sama dengan B, ya, karena elemen-elemennya sama. Nah, kita kan ke operasi. Di dalam himpunan ada beberapa operasi. Ya, ini sebutkan operasinya, operasi biner yang 2 elemen. Yang pertama adalah operasi yang disebut operasi gabungan atau union. Kita notasikan seperti huruf U, ya. Nah, A gabung B itu ya. A, U, B, nah dibaca A gabung B. A gabung B atau A union B. Adalah suatu himpunan yang elemen-elemennya terdiri atas elemen-elemen himpunan A dan juga elemen-elemen himpunan B. Tetapi elemen-elemen itu tidak disebut 2 kali, hanya disebut 1 kali ya. Jadi misalnya kalau ada di A dan di B itu elemen yang sama, maka elemen itu disebutnya 1 kali. Nah, A gabung B itu adalah himpunan X di mana X anggota A atau X anggota B ya. Nah, saya gambar kalau saya punya ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi yang diarsir kuning ini adalah A gabung B ya. Yang diarsir itu adalah A gabung B. Oke. Kemudian ada operasi irisan atau kita sebut intersection. Ya, ini ya dibalik dari penulisannya, terbalik dari gabungan. Kalau gabungan itu seperti huruf U, ini seperti huruf N. Nah, ini juga sama, A irisan B adalah suatu himpunan yang elemen-elemennya terdiri atas elemen yang ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Jadi anggotanya adalah elemen-elemen yang sama di A dengan B. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada yang sama?
ya berarti irisannya adalah himpunan kosong. Tidak ada yang sama irisannya, apa yang sama. Jadi kalau A dengan B, dua himpunan yang saling lepas, gitu ya, tidak beririsan, itu sering dikatakan irisannya kosong. Ya. Nah ini secara notasi matematik. Nah kalau ini ada A, himpunan B, yang diarsir kuning itulah yang irisan B, ya. Irisan B. Nah, operasi pengurangan atau subtraction itu seperti min di dalam bilangan, ya seperti min dalam bilangan. A min B atau A kurang dari B adalah suatu himpunan yang elemen-elemennya terdiri atas elemen himpunan A, tetapi bukan elemen himpunan B. Ya. Jadi himpunan A kalau dengan himpunan B itu beririsan, maka anggota A min B itu anggota A di luar anggota B, ya. Nah, seperti ini. X anggota A dan X bukan anggota B. Kalau saya gambarkan dalam diagram Venn, inilah yang diarsir kuning yang merupakan A min B, ya, A min B itu yang diarsir kuning. Jadi anggota A tapi bukan anggota B, ya. Nah, bila S merupakan himpunan semesta dan A itu subset dari himpunan S. Nah, kemudian ada istilah komplement dari himpunan A, itu tulisnya seperti A aksen atau A pangkat C. Untuk komplement dari A adalah suatu himpunan yang elemen-elemennya adalah elemen S, tapi bukan elemen A, artinya di luar elemen A, tapi di dalam S. Atau dengan cara lain kita bisa mengatakan A komplement itu sama dengan S dikurangi A, ya. Jadi kalau saya punya ini himpunan S, kemudian ini adalah himpunan A. Nah, yang diarsir kuning itulah yang himpunan anggota komplement dari A, ya. Komplement dari A. Nah, misalkan kalau ada A 1 2 3 4 5 dan B-nya 1 2 3 4 6 7 dari himpunan semesta S dari 1 sampai dengan 10, ya. Nah, maka A gabung B. A gabung B tentu saja yang ada di A dan ada di B. Kemudian yang kalau ada yang dua sebut satu kali. Yang disebut satu kali seperti 1, ya, di A ada, di B ada, 3, di A ada, di B ada, 4, ya. 1 3 4 hanya disebut satu kali. Berarti A gabung B adalah 0 1 2 2 0 dari A, 1 ada di A di B, 2 ada di B, 3 ada di A di B, 4 ada di A di B, 5 ada di A, 6 ada di B, 7 ada di B, yaitu untuk gabungan. Kemudian A irisan B. Ini yang ada di A dan juga ada di B. Berarti 1 ada di A, 1 ada di B. Kalau 0 ada di A tapi di B tidak ada. Kemudian 3 juga ada di A dan juga ada di B. 4 ada di A juga ada di B. 5 itu tidak ada di B, 6 tidak ada di A, dan 7 tidak ada di A. Jadi yang ada di A dan ada di B adalah 1, 3, 4. A min B. Nah, yang ada di A tapi tidak ada di B. Nah, yang ada di B itu, yang ada di A, yang ada di B itu 1, 3, 4. Berarti A dikurangin B itu adalah tinggal 0 dengan 5. Ya, karena 1, 3, 4 itu elemen B. Jadi elemen A tapi bukan elemen B. Kemudian B dikurangi A, itu dibalik ya. Sekarang ada di elemen B tapi tidak ada di A. Maka elemen-elemennya adalah 2, 6, dan 7. A komplement. A komplement ada di semesta tapi tidak ada di A. Oke lah, 0 sampai 10 tapi kecuali 0, 1, 3, 4, 5. Berarti tinggal 2, 6, 7, 8, 9, 10. Itu A komplement. B komplement sama juga yang ada di S 0 sampai 10 tapi tidak ada di B. Berarti tinggal 0,
5, 8, 9, 10. Ya. A gabung B komplement. Yang ada di semesta, tapi tidak ada di A gabung B. A gabung B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tersisa tinggal 8, 9, 10. Jadi A gabung B komplement adalah 8, 9, 10. A irisan B komplement. 0 sampai 10 yang ada di S, tapi kecuali 1, 3, 4. Berarti 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ya. Berikutnya adalah operasi perkalian atau multiplication dinotasikan dengan tanda kali. A kali B itu adalah suatu himpunan yang elemen-elemennya terdiri atas pasangan berurutan. Elemen himpunan A diikuti elemen himpunan B, ya. Jadi A kali B itu adalah himpunan X, Y, ya. X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Contohnya kalau saya punya A-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, lalu B-nya 0, 1, 2, 4, maka A kali B itu isinya adalah 0,0, 0 yang depan dari A, 0 yang belakang dari B, 0 yang depan dari A, 1 itu dari B, 0 dari A, 2 dari B, 0 dari A, 4 dari B, 1 dari A, 0 dari B, dan seterusnya. Ya. Nah, itu pasangan berurutan isinya. Itu barangkali beberapa materi yang untuk diingat kembali sebelum kita mempelajari teori grup. Ya, ini bukan berarti hanya yang ininya, yang lain juga bisa Anda pelajari kembali, kemudian baca kembali, ya, ingat-ingat kembali, siapa tahu sekali waktu digunakan. Ini hanya barangkali yang beberapa bagian yang diingatkan. Ya, tentu saja semua materi tentang himpunan itu harus Anda kuasai supaya nanti di dalam teori grup tidak ada masalah. Kemudian nanti juga saya berikan di dalam perkuliahan ini soal-soal untuk latihan, kemudian juga untuk tugas dalam pertemuan yang pertama ini. Sekian barangkali penyajian materi, dengan harapan Anda bisa menyimak, kemudian hal-hal yang menjadi pertanyaan nanti kita diskusikan dalam perkuliahan. Terima kasih.